Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat bertemu kembali setelah kita melaksanakan PTS ya. Jadi ini pertemuan yang pertama setelah kita melaksanakan PTS ya. Nah, kemudian saya mengharapkan bahwa dalam pembelajaran kita kali ini partisipasinya lebih baik lagi, karena menurut evaluasi saya partisipasi setelah PPKN, setelah 2 mata pelajaran yang lalu ya. Yang pertama apa Pak Kesar? Ya, kapan? Hari ini. Bahasa Inggris. Dengan IPA. Ya, dengan IPA. Nah, kalau bahasa Inggris dan IPA itu partisipasinya lumayan bagus. Tapi setelah PPKN, entah kenapa saya lakukan evaluasi, banyak yang kemudian tidak mengikuti pembelajaran PPKN. Saya tidak tahu apakah pembelajaran PPKN itu tidak penting atau bagaimana. Yang jelas saya mohon kesadarannya, tidak ada pelajaran itu yang tidak penting. Semua mata pelajaran itu penting. Saya tidak ingin memanfaatkan apa yang menjadi kekuasaan saya. Misalnya ya, kalau tidak ikut beberapa kali, kemudian saya lakukan punishment. 3 kali tidak ikut, hasilnya begini, maka penilaian sikap akan saya kasih C. Kalau PPKN memberikan penilaian sikap C dengan dasar partisipasinya buruk, sikapnya saya anggap tidak menghargai pelajaran PPKN, kemudian saya kasih nilai sikap C, maka akan berdampak bahwa siswa tersebut tidak bisa naik kelas. Saya tidak ingin itu terjadi. Tetapi saya berharap bahwa kalian menyadari bahwa pelajaran apa saja itu penting. Apalagi pelajaran live ini ya, dalam daring ini, itu cuma 1 jam. Kamu setelah itu bebas. 1 jam saja. Bayangkan kalau PPKN itu luring, kita 3 jam loh pertemuannya ya. Nah, jadi ini hanya 1 jam. Bersabarlah ya dalam 1 jam itu untuk tetap mengikuti pembelajaran PPKN. Nah, baiklah anak-anak, itu harapan-harapan saya. Semoga apa yang menjadi harapan saya ini bisa kalian pahami, kemudian kalian bisa bekerja sama dengan saya dengan baik. Baiklah, pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang ketiga, masih membahas kerjasama. Karena kerjasama tidak saya evaluasikan dalam PTS itu dengan sempurna ya, karena masih ada sisa 1 pertemuan. Nah, pertemuan yang terakhir ini membahas tentang wajibnya kita melaksanakan kerjasama. Ya, kewajiban melaksanakan kerjasama, apakah itu di sekolah, kemudian kalian kembali ke masyarakat, kemudian kalian mempunyai predikat ya sebagai warga negara Indonesia ya, dalam kehidupan berbangsa maupun dalam kehidupan bernegara ya, itu adalah kewajiban kita. Nah, contoh maksud saya bidang kerjasama ya, nih bidang kerjasama antar umat beragama ya. Nah, jadi ini dalam pertemuan yang pertama maupun yang kedua, bidang-bidang kerjasama itu sudah saya jelaskan. Apa saja bidang-bidang kerjasama itu. Maka hari ini kita akan membahas bidang kerjasama bidang kerjasama antar umat beragama. Mengapa harus kita bahas kerjasama antar umat beragama ya? Karena kehidupan beragama itu jika warganya tidak memahami bagaimana cara hidup bermasyarakat dalam lingkungan yang berbeda agama. Kita tahu di Indonesia itu agama itu tidak satu ya. Nah, tapi ada beberapa agama.
Ada 6 agama, ditambah satu lagi, yaitu aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan itu merupakan sebuah mungkin bisa dikatakan apa ya, salah satu kepercayaan yang keluar dari salah satu agama. Tetapi mereka tetap diakui kepercayaan mereka terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena mereka faktanya adalah warga negara Indonesia. Dan jumlahnya tidak 1-2 orang, tetapi jumlahnya cukup banyak. Sehingga demi keadilan, karena mereka sebagai warga negara Indonesia, maka negara mengakui adanya aliran kepercayaan. Kalau di Jawa itu namanya itu kejawen, ya. Ajarannya itu eling. Eling itu apa? Mengingat kepada Gusti Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, itu diakui ya, aliran kejawen itu. Nah, ketika kita merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945, karena setiap hak dan kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia itu semua diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Kalau kita ditanya tentang beragama ini pasal berapa, maka tentang beragama ini diatur dalam 2 pasal. Satu, pasal 28E ayat 1 dan 2, kemudian pasal 29, khususnya ayat 2. Itulah landasan hukum yang mengatur kerjasama antar umat beragama yang ada di Indonesia ini. Nah ya, jadi umat beragama di Indonesia itu tidak 1.000, 2.000 atau tidak 1.000.000, 2.000.000, tapi ratusan juta ya. Selanjutnya pasal 28E. Kita lihat apa bunyi pasalnya. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Ya, kita baca dulu ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Jadi beragama itu adalah sebuah kebebasan juga ya, yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke, saya akan menjelaskan pasal 28 bagian E ayat 1-nya. Bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya itu ya. Nah, jadi agama adalah suatu keyakinan ya. Jadi ketika seseorang meyakini sesuatu, misalnya agama, maka itu adalah hak mutlak bagi dirinya. Siapapun tidak berhak melarangnya ataupun menyuruhnya ya. Misalnya kamu punya teman, kamu tidak boleh melarangnya memeluk salah satu agama, dan kamu pun tidak boleh menyuruhnya untuk meyakini atau memeluk suatu agama. Karena kalau kamu melakukan hal tersebut, maka jelas kamu akan melanggar Undang-Undang Dasar. Kamu akan dikenakan Undang-Undang Dasar pasal 28E ayat 1. Nah, jadi ingat ya, silakan kamu berteman, boleh akrab berteman, tetapi ingat, dalam hal beragama, kamu tidak boleh memasuki wilayah kebebasan siapapun, termasuk teman akrabmu itu. Ya, nah kecuali kalau orang mau menikah, nah itu beda lagi. Di negara kita ini, kalau ada orang mau menikah itu kan tidak sendirian, berdua menikah itu. Ya, ada mempelai prianya, ada mempelai wanitanya. Itu baru namanya menikah. Ketika orang mau menikah, mereka harus memilih ketika dua orang itu berbeda agama. Mereka harus memilih salah satu agama. Nah, itu perkecualian ya. Tapi sekarang kamu tidak akan mungkin menikah karena kamu itu anak-anak. Nah, tetapi kamu harus tahu bahwa kelak ketika kamu menjadi orang dewasa, kamu pasti akan menikah. Nah, ada orang tidak menikah. Kalau kamu sudah selesai sarjana, umurmu sudah 25 tahun, kemudian sudah bekerja, kamu wajib untuk menikah. Apalagi kita beragama Islam, kita wajib untuk menikah, menyempurnakan syariat agama kita. Nah, catatannya, kalau kita ingin menikah, maka
ketika berbeda agama harus memilih salah satu agama. Itu undang-undang. Tidak boleh orang menikah. Kamu agamamu tetap begitu, agama saya tetap begini, tidak boleh. Tidak akan diizinkan untuk menikah oleh lembaga keagamaan ya. Jadi kalau soal menikah itu adalah sebuah perkecualian, kalian harus memilih salah satu agama baru bisa dinikahkan. Nah, ya. Nah, itu perkecualian. Kemudian selanjutnya pasal 28 huruf E ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Ingat ya, ini lebih menegaskan kembali bahwa diri kita, karena kita sebagai warga negara Indonesia, kita boleh menentukan agama sesuai dengan kepercayaan kita, sesuai dengan pikiran kita, dan kita boleh menyatakan sikap sesuai dengan hati nurani kita. Ya. Nah, jadi ini akan terlihat jika seseorang memeluk salah satu agama, misalkan agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, Buddha, ya, Konghucu maupun aliran kepercayaan atau kejawen itu tadi, maka itulah yang dimaksud dengan kebebasan meyakini kepercayaan. Nah, menyatakan pikiran dan menyatakan sikap sesuai dengan hati nurani, ya. Nah, jadi beragama itu juga tidak hanya sebatas pikiran saja, tetapi juga lebih tinggi derajatnya, yaitu hati nurani. Maka beragama tidak boleh dipaksa-paksa oleh siapapun juga, karena dia menyangkut hati nurani. Oke, lanjut pasal 29 ayat 2. Ya. Pasal 29 ayat 2 menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, ya. Nah, ini menyangkut peribadatan. Kalau orang beragama, ya harus beribadah. Ya. Tidak boleh orang beragama tetapi tidak beribadah. Ya, karena bukti seseorang beragama dapat dilihat dari ibadahnya. Nah, ketika dia beragama Islam, tentu dia beribadah sesuai dengan agama Islam. Ya, sebagai contoh saya berikan sholat 5 waktu. Bagi laki-laki diwajibkan ke masjid. Perempuan monggo mau ke masjid silahkan, tidak dilarang juga. Kemudian mau di rumah juga tidak apa-apa. Tetapi bagi laki-laki itu dia menurut agamanya wajib ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Ya. Nah, kemudian yang Kristen dia ke gereja, Katolik dia ke gereja, Hindu Buddha ke vihara misalnya, ke kuil. Nah, kemudian Konghucu, misalnya kalau tempat kita ini ada kuil Buddha itu ya, di dekat pelabuhan itu, namanya itu vihara, yang orang Samarinda bilang tempekong itu. Nah ya, mereka beribadah di sana, kelihatan. Nah, kelihatan dia sedang melakukan ibadah agamanya. Nah, ketika kita melakukan ibadah agama kita, sangat dilarang kalau kita mengganggu orang yang sedang beribadah. Ya, misalnya orang lagi sholat di masjid, kita membunyikan petasan. Ingat nih, sebentar lagi puasa. Kalau orang berpuasa, ada sholatul lail yang namanya sholat tarawih. Nah, waskabuya membunyikan petasan di depan masjid. Nah, karena orang sholat itu macam-macam. Ada yang tua, ada yang anak-anak, ada orang dewasa. Nah, siapa tahu orang tua yang di dalam masjid
mereka mengidap sakit jantung, kemudian kamu membunyikan petasan di luar sana, dia kemudian kaget, kemudian stroke dan meninggal, maka itu akan menjadi tanggung jawabmu, ya. Kamu bisa dikenakan sanksi pidana. Jadi ingat ya, sebentar lagi bulan puasa, jangan ada yang main petasan, apalagi di depan masjid. Ya. Di depan rumahnya sendiri, boleh enggak Bu? Boleh enggak Bu? Saya membunyikan, kan di rumah saya sendiri, tapi di sampingnya itu ada masjid. Nah, sampingnya itu ada apa, musola. Ya jangan. Usahakanlah di saat orang sedang beribadah, kita tidak melakukan tindakan apapun juga yang sifatnya mengganggu peribadatan orang. Ya. Nah itu saya ingatkan, karena sebentar lagi bagi yang beragama Islam, kita akan melaksanakan ibadah puasa dan melakukan sholatul lail atau sholat tarawih itu tadi, ya. Karena kalau kamu melakukannya, maka kamu bisa dikenakan pasal 29. Ya, karena kamu melakukan tindakan mengganggu kemerdekaan orang beribadah. Ya. Nah, ingat. Nah, kemudian bangsa Indonesia itu majemuk. Apa artinya? Ya, majemuk itu beragam. Nah, beragam dalam hal beragama itu tadi. Saya kembali mengingatkan kalian bahwa harus ingat bahwa agama itu di Indonesia itu banyak. Ya, kita sedang berbicara tentang kewajiban bekerja sama dalam kehidupan beragama. Nah, dengan kemajemukan itu maka kita dikenakan suatu kewajiban menciptakan kerukunan. Ya, menciptakan kerukunan. Nah, kerukunan itu dapat kita lakukan dimanapun kita berada. Kalau kalian berada di sekolah, maka ciptakanlah kerukunan di sekolah. Karena di sekolah itu tidak hanya ada kamu saja yang beragama Islam, misalnya. Tidak hanya ada kamu saja yang beragama Kristen. Tidak hanya kamu saja yang beragama Katolik. Hampir semua agama ada di sekolah, terutama di sekolah kita ini, ya. Semua agama itu ada. Maka ciptakanlah kerukunan dengan kemampuan kita menghargai di antara teman-teman kita yang berbeda agama. Ketika kamu bisa memiliki sikap menghargai dan menghormati, maka insya Allah kerukunan itu akan tercipta dengan sendirinya. Apa itu kerukunan? Nah, apa itu kerukunan, Bu? Arti sebuah kerukunan itu adalah suasana damai, tertib, tentram, sejahtera. Hormat menghormati, ada tenggang rasa, ada kerjasama atau gotong royong, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ya perbedaan beragama tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Itulah kepribadian yang disebut dengan kepribadian Pancasila. Boleh berbeda agama, boleh berbeda kepercayaan, boleh berbeda pendapat, silahkan melakukan apa, silahkan kita berbeda. Tapi dalam hal tertentu kita harus rukun. Ketika kita harus menciptakan kerukunan, tinggalkan semua yang berbeda. Insya Allah kita akan mencapai kerukunan, ya. Nah, itulah kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia. Karena sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, maka semua warga negara Indonesia wajib beragama, minimal berkepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Misalnya, saya beri contoh, ketika kamu mau, nanti ketika kamu menjadi orang dewasa, ya, usiamu sudah 17 tahun, kamu akan membuat KTP. Boleh enggak kamu? Enggak usah, Pak. Diisi agama, bikin repot aja. Jadi saya enggak perlu tulis agama. Kamu pasti tidak akan dikasih KTP. Karena kamu tidak mau mencantumkan agamamu. Nah, karena kita ini adalah suatu negara
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, Pancasila jelas satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Undang-Undang Dasar jelas pasal 28 dan pasal 29 ya. Jadi kalau kamu mau membuat KTP itu harus jelas mencantumkan kamu beragama apa. Oke, lanjut lagi ya. Ini suatu peringatan ya, bahwa jangan salah mengartikan kerja sama. Jangan salah ya. Kamu tidak boleh salah mengartikan kerjasama. Maka dalam pelajaran PPKN hari ini saya menggarisbawahi bahwa yang dimaksud kerjasama antar umat beragama bukan berarti kerjasama antar keyakinan beragama. Misal, saya berikan contoh. Tadi kita sudah jelaskan antar umat beragama ya. Tadi saling menghargai, saling menghormati. Nah, sekarang kerjasama antar umat beragama bukan dalam hal keyakinan agama, tetapi kerjasama antar pemeluknya. Nah, misalnya kamu punya teman 3 orang, ternyata teman kamu bertiga itu beda agama. Satunya Muslim, satunya Katolik, satunya Hindu misalnya. Nah, misalnya hari Jumat, kamu mesti sholat ke masjid, sholat Jumat. Lalu kamu mengajak temanmu 2 orang tadi, yang Katolik dan yang Hindu. Hari ini ya, hari Jumat, aku kan mau sholat Jumat. Kau ikut aku ya ke masjid. Besok kalau kamu ke gereja, aku juga ikut. Nah besok kamu kalau ke kuil, nanti kami berdua juga ikut. Itu juga kerjasama namanya ya, tetapi itu dilarang. Itu dilarang, tidak boleh. Nah, artinya kita menyatukan 3 keyakinan agama yang masing-masing 3 keyakinan agama itu berbeda. Fakta saja kalau Islam itu ke masjid, Katolik itu ke gereja, kalau Hindu itu ke kuil dia. Beda sudah tempat ibadahnya. Tidak boleh disatukan. Jadi ingat, yang bekerja sama itu orangnya, bukan agamanya. Ya, kalau agamanya tadi ya itu tadi. Kalau hari ini kamu ngajak temanmu ke masjid, besok kamu akan ikut temanmu ke gereja dan ke kuil. Demikian sebaliknya, 2 orang temanmu itu ya. Nah, itu dilarang. Tidak boleh begitu, ya. Nah, lalu sikap yang bagaimana yang harus dikembangkan saat kita melaksanakan kewajiban bekerja sama antar umat beragama. Kamu lihat di bawahnya. Saling menghormati ya, antar umat yang berbeda agama. Ya, personal ya, pribadi kita. Nah, kemudian saling menghormati lembaga agama baik seagama maupun beda agama. Apa yang dimaksud dengan lembaga agama? Nah, masing-masing agama itu punya organisasi. Misalnya ya, kalau yang beragama Islam di masjid itu ada yang namanya Ikatan Remaja Masjid. Nah, itu lembaga ya. Ikatan Remaja Masjid. Nah, ada tugas-tugasnya Ikatan Remaja Masjid itu. Nah, misalnya ini kita mau ada kegiatan sholat tarawih. Maka remaja masjid itu sebelum memasuki bulan puasa dia melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya bersih-bersih masjidnya. Kalau misalnya ada kegiatan buka bersama, dia harus membuatkan jadwal buka bersama dan lain sebagainya. Kemudian menjemput makanan yang sudah ditentukan, siapa yang menyumbang makan buka atau makanan
buka untuk orang-orang yang buka bersama di masjid itu. Itu biasanya dilakukan oleh lembaga keagamaan yang ada di masjid yang namanya Ikatan Remaja Masjid. Kemudian saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Hak dan kewajiban umat beragama menyangkut tentang ibadah, ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, ketika orang sedang melaksanakan ibadah, dilarang kita mengganggunya. Baik itu ibadah umat Islam, umat Kristen, umat Katolik, umat Hindu, Buddha, Konghucu, maupun aliran kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dilarang mengganggunya. Maka sikap yang perlu kita kembangkan adalah menghormati, menjaga situasi agar tetap kondusif di saat saudara-saudara kita sedang melaksanakan ibadah agamanya. Yang harus dihindari, kalau tadi yang harus dilaksanakan, sekarang yang harus kita hindari. Saya sampai jam berapa, Pak? Jam 10, 11. Aduh. Setengah 11 lewat loh. Oh ya. Ini ya, sikap yang perlu dihindari. Nah, yang perlu dihindari ini fanatisme sempit. Nah, apa fanatisme sempit itu? Oh, merasa dirinya itu paling baik, paling benar. Merasa dirinya paling baik dan paling benar kalau di dalam hatinya saja boleh. Ya, dalam hati kita. Karena orang tidak tahu kan apa isi hati kita. Silakan. Tapi kalau itu sampai kita utarakan, nah itu yang dilarang. Mengapa dilarang? Karena bisa memicu pertikaian. Kalau itu kita ucapkan, ada yang tersinggung, bisa kita kelahi nanti. Ya. Nah, tidak boleh. Kita dilarang berkelahi, ya. Dilarang. Apalagi masalah agama. Ada yang disebut dengan sara itu, ya. Karena sara itu ibarat bensin sama api. Kita pantik api kita, nyalakan api sedikit, dekat bensin, langsung terjadi kebakaran. Begitu yang namanya sara. Jadi fanatisme sempit itu dilarang, ya. Merasa diri paling benar, tapi dalam hati, kalau dalam hati boleh enggak, Bu? Boleh, dalam hati saja. Tapi kalau diucapkan, apalagi diwujudkan dengan sikap, itu dilarang. Kemudian individualisme. Apa individualisme itu, Bu? Ya, mementingkan dirinya sendiri. Nah, ketika ada kegiatan, kalau itu tidak penting, kita tidak mau terlibat. Kecuali itu mementingkan ada kepentingan kita, baru kita mau turun ke sana. Itu dilarang. Sikap individualisme itu pun dapat mengancam kerukunan, ya. Kemudian eksklusivisme, paham, ya. Pokoknya tidak mau ikut kelompok, karena nggak mau ikut kelompok ya memisahkan diri dari kehidupan sosial. Misalnya kalau kelompok itu, misalnya ada kelompok yang status sosialnya tidak sama kita, wah nggak mau ikut. Kemudian ada suatu kelompok yang sukunya itu berbeda dengan suku kita, tidak mau kita ikut. Adat istiadat yang tidak sama dengan kita tidak mau ikut. Apalagi agama. Kemudian kita beda bahasa. Ngapain aku ikut di sana? Orang aku beda bahasa. Nah, bahasa daerah itu bukan masalah. Kan kita punya bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Kita ingat bahwa bahasa Indonesia itu adalah sumpah pemuda Indonesia itu, ya, yang dilahirkan pada tahun 1928, jauh sebelum Indonesia merdeka. Ada sumpahnya, mengaku berbahasa satu. Jadi jangan ada alasan, bahasa saya juga tidak sama mereka. Tapi kita punya bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia.
Kemudian primordialisme, apa? Perasaan kesukuan yang berlebihan. Ya, ketika suku saya ini, alah, suku kamu itu elek. Nggak boleh begitu. Suku kamu itu nggak bagus. Suku kamu itu budayanya rendah. Itu nggak boleh. Itu yang dimaksud dengan sikap primordial. Pak, saya tutup dulu ini, bisa nggak kita pertanyaan? Boleh. Nah, oke anak-anak, karena kita sudah 3 kali pertemuan, efektivitasnya karena ini sesi pembelajaran terakhir, pertemuan yang ketiga, mungkin kamu punya masalah di kampung. Nah, silakan ditanyakan. Ya, saya buka pertanyaan, walaupun sudah lewat ini, saya buka pertanyaan 2 saja ya, karena waktunya sudah habis sebenarnya. Tapi saya ingin memberi kamu kesempatan untuk melakukan pertanyaan 2 saja. Akan saya tanggapi 2 pertanyaan. Boleh bertanya semua ya, tetapi saya akan mengevaluasi pertanyaannya itu untuk saya jawab 2 pertanyaan. Oke, silakan. Udah ada yang masuk, Pak? Belum. Dan ini ada dari Muhammad Luki Safwan. Iya. Assalamualaikum Bu. Apa perbedaan fanatik dengan fanatisme sempit? Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fanatik, fanatisme sempit. Fanatik itu saya jelaskan ya, fanatisme sempit dan fanatik. Fanatik itu lebih ke dalam. Kalau fanatik boleh ya, ke dalam saja, internal. Misalnya kamu memeluk agama Islam, fanatik kamu beragama, boleh enggak Bu? Boleh. Fanatik, boleh. Karena kita merasa yang kita lakukan itu benar. Misalnya sholat 5 waktu, harus ke masjid karena laki-laki. Kamu harus fanatik. Ya, harus fanatik. Benar, kalau saya ke masjid, kalau saya tidak ke masjid berarti saya salah. Karena saya adalah laki-laki, harus sholat berjamaah ke masjid, dan saya melakukan itu karena kebenaran. Dan itu kamu lakukan secara terus-menerus, itu namanya fanatik. Ya, fanatik. Artinya sesuatu itu kita lakukan secara terus-menerus, dan dalam perilaku itu kita menyatakan bahwa perilaku kita sudah benar. Dasarnya karena ada perintah untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Itu ya contoh fanatik. Ya. Nah, jadi kalau kamu mau tahu arti fanatik, silakan ya buka kamus bahasa Indonesia. Tapi saya lebih kepada contoh. Boleh enggak fanatik? Boleh, ya. Tapi itu berlaku internal untuk lingkungan kita sendiri. Kalau keluar tidak boleh. Maka terjadilah yang disebut dengan fanatisme sempit tadi, ya. Nah, ketika kita melakukan, kita muslim, kita sholat ke gereja, ke masjid, terus kita memandang orang sholat ke gereja itu salah, karena yang benar itu adalah agama Islam yang harus sholat ke masjid. Nah, itu yang tidak boleh. Itu namanya fanatisme sempit yang sudah memandang lingkungan orang lain, sudah memberikan statement terhadap lingkungan orang, keluar kita sudah memberikan menghakimi orang lain, menghakimi agama lain, itu tidak boleh. Jadi fanatik itu boleh kalau berada pada lingkungan internal kita sendiri. Tapi kalau sudah keluar, kita harus ingat bahwa kita tidak boleh memasuki wilayah yang namanya wilayah hak dan kewajiban orang lain. Sementara begitu ya nak ya, jawaban saya untuk Luki Safwan. Pertanyaannya fanatik dan fanatisme sempit. Oke, mungkin ada yang lain?
Oh, belum ada. Luki Sapuan tadi kelas berapa, Pak? Kelas 7A. Oh ya, kelas 7A ya. Luki Sapuan, kelas 7A. Terima kasih, bagus pertanyaannya. Saya masih menunggu satu pertanyaan lagi ya. Silakan untuk satu pertanyaan lagi jika ingin bertanya. Dari 10 menit juga kita teramat, Pak. Ya, enggak apa-apa. Karena saya juga terakhir kan, nggak ada yang nunggu saya lagi nih. 5 menit lagi lah. Iya. Hanya materi di share atau enggak. Ya, kalau materi kan sudah ada sama mereka ini, Pak. Sudah saya share ini. Materi ini saya share dengan harapan kalau mereka membacanya, mungkin mereka bisa bertanya pada sesi yang terakhir ini. Pertemuan ketiga ini. Mereka bisa nanya. Mungkin ada, Pak ya. Enggak ada. Baiklah anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan lagi, yang penting kamu tidak harus menghafal apa yang saya sampaikan. Tetapi kamu, saya tekankan lebih kepada sikap, melaksanakan ya. Jadi apa yang sudah saya sampaikan baik dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, silahkan dilaksanakan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika materi kerjasama ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kerukunan hidup kita akan terrealisasi dengan baik di dalam kehidupan sekolah, masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah anak-anak, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan dalam pembelajaran kita pada hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.